Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dewi Malam, tempat di mana kisah-kisah misteri, horor, dan hal-hal gaib akan menemani malam kalian. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan cerita seram berikutnya. Siapkan diri kalian, karena cerita malam ini sudah menunggu. Angin sore menyapu pelan halaman kecil di depan warung pecah ikan asap milik Pak Slamet. Sebuah bangunan sederhana berdinding papan dengan lampu kuning kusam yang berkedip seperti hampir mati. Warung itu terletak di pinggir desa, tepat di dekat pertigaan sepi yang dikenal warga sebagai tempat angker sejak dulu. Tapi Pak Slamet tidak pernah memikirkan itu. Ia hanya ingin usahanya berjalan lancar. Pak Slamet, pria berumur 44 tahun, tubuhnya kurus, wajahnya tampak lebih tua dari usianya karena lelah memikirkan kebutuhan keluarga. Ia tinggal bersama istrinya, Ibu Sari, perempuan yang baik hati namun sering tampak murung, dan keempat anak mereka yang masih kecil, yang selalu berlarian di sekitar warung. Sudah berbulan-bulan usaha mereka makin menurun. Warung yang dulu lumayan ramai, kini hanya dikunjungi 2 atau 3 orang saja. Aroma ikan asap yang biasanya menggugah selera pun tidak mampu menarik pelanggan. Entah kenapa, warga lebih suka makan di warung baru yang letaknya tidak jauh dari sana. Warung pecak Pak Alimin. Di jam sore itu, hanya suara gorengan minyak di wajan dan sesekali ayam berkokok jauh di belakang rumah. Ibu Sari duduk di kursi plastik sambil menghitung uang hasil penjualan hari itu. Tidak sampai 100.000 rupiah, jauh dari cukup untuk membayar listrik, apalagi membeli bahan makanan esok hari. Ia menatap suaminya yang sedang membersihkan ikan asap dengan gerakan lambat. "Mat, kita makin sepi," ucap Ibu Sari dengan suara lirih. Pak Slamet tidak menjawab, hanya helaan napas panjang yang terdengar. Anak-anak mereka berlari-lari, tidak memahami kondisi rumah yang makin terpuruk. Sesekali mereka bertanya, kenapa malam ini tidak makan lauk enak seperti biasa? Pak Slamet hanya bisa tersenyum tipis dan berkata, "Bentar lagi nak, Bapak cari jalan." Namun jauh di lubuk hatinya, ia tidak tahu lagi harus bagaimana. Setiap jam makan siang, Pak Slamet memperhatikan dari kejauhan bagaimana warung pesaingnya itu selalu ramai. Motor dan mobil silih berganti berhenti. Orang-orang tertawa, makan dengan lahap, suasana warung itu hidup. Sementara warungnya sendiri kosong. Beberapa kali, Pak Slamet mencoba mempromosikan dagangannya lewat potongan harga, tapi tetap tidak berhasil. Bahkan ada pelanggan yang dengan jujur mengatakan, "Maaf Pak, pecak ikan asap di sana lebih enak, rasanya beda." Ucapan itu membuat hati Pak Slamet seperti diremas keras. Ia merasa dipermalukan, terlebih karena Pak Alimin dulu belajar memasak pecak darinya, dan sekarang Pak Alimin justru mengalahkannya. Sejak saat itu, Pak Slamet mulai memperhatikan perubahan aneh. Setiap pagi ia melihat asap hitam tebal keluar dari dapur warung Pak Alimin, padahal belum ada yang memasak. Ia juga melihat beberapa pelanggan yang keluar dengan mata merah seolah habis menangis, namun tetap berkata bahwa makanannya sangat enak. Ada desas-desus tetangga bahwa Pak Alimin memakai cara tertentu agar warungnya ramai. Namun kabar itu tidak pernah terbukti. Namun malam itu, bisik-bisik itu membuat pikiran Pak Slamet semakin kacau. Menjelang maghrib, warung mereka ditutup lebih cepat. Ibu Sari membereskan meja sambil melirik suaminya yang tampak termenung memandang jalanan gelap. "Mat, jangan terlalu dipikirkan," ujarnya lembut. "Kamu nggak ngerti, Sar. Semua ini kayak ada yang salah," jawab Pak Slamet nadanya berat. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara langkah kaki menyeret dari arah pertigaan. Seperti seseorang berjalan dengan kaki berat yang tertekuk. Pak Slamet dan istrinya saling menatap. Langkah itu berhenti tepat di depan warung mereka. Tidak ada suara lain, tidak ada orang, namun aroma anyir seperti darah tercium kuat. Angin yang tadi tenang mendadak berhembus dingin sekali, membuat bulu kuduk Pak Slamet meremang. "Met,
"Tutup pintunya," bisik Ibu Sari ketakutan. Pak Slamet menutup pintu kayu warung itu, tapi saat menutupnya, dari celah bawah pintu terlihat bayangan kaki hitam bertaring, seolah makhluk itu sedang mengintip ke dalam. Pak Slamet terpaku, tidak bisa bergerak. Dan seolah menjawab rasa takut mereka, suara berat terdengar dari luar. Ke, ka, ya, an. Lalu sunyi. Pak Slamet menutup pintu dengan cepat, napasnya memburu. Ia tidak menceritakan apa yang dilihatnya pada istrinya, takut membuat keadaan semakin kacau. Namun malam itu, untuk pertama kalinya, pikiran gelap muncul dalam hatinya. Jika benar ada cara lain untuk mengembalikan kejayaan warungnya, jika benar ada jalan pintas seperti yang dibicarakan orang-orang, mungkin ia harus mencobanya. Dan keputusan kecil itulah yang akan menyeret seluruh keluarganya menuju mimpi buruk yang tak pernah ia bayangkan. Pagi hari di desa itu biasanya hangat dan cerah. Namun, belakangan suasana terasa berat seperti selalu diliputi mendung tak terlihat. Di halaman warung, Pak Slamet duduk sambil menajamkan pisau untuk membersihkan ikan asap. Tatapannya kosong, pikirannya melayang entah kemana. Ibu Sari memperhatikan perubahan suaminya sejak kejadian aneh semalam. Wajah Pak Slamet tampak pucat, matanya cekung, seolah tidak tidur semalaman. Namun, ia menolak bercerita. "Matt, kamu sakit?" tanya Ibu Sari lembut. "Ndak, aku cuma mikir warung makin sepi," jawabnya datar. Tapi nada suaranya berbeda. Ada tekanan, ada kekesalan, ada sesuatu yang mengendap di dalam hatinya. Warung Pak Alimin semakin meroket. Siang itu desa begitu ramai. Banyak orang datang ke warung Pak Alimin. Motor berjejer, suara tawa keras terdengar hingga jalan depan warung Pak Slamet. Bahkan dari dalam rumah, suara dentingan piring dan mangkuk dari warung Pak Alimin terdengar begitu hidup. Sementara warung Pak Slamet kosong, benar-benar kosong. Pak Slamet berdiri di depan pintu warungnya sambil menyaksikan semua itu. Iri yang tadinya hanya kecil, kini mulai tumbuh besar dan menyesakkan. Ia melihat Pak Alimin sedang melayani pelanggan dengan senyum lebar. Tapi senyum itu bagi Pak Slamet bukan senyum biasa. Ada sesuatu yang terasa salah di balik ekspresi itu. Mata Pak Alimin terlihat lebih merah, dan cara ia memotong ikan begitu cepat seolah tenaga manusia tidak mungkin melakukannya. Beberapa pelanggan terlihat seperti orang linglung. Mereka makan dengan lahap, namun wajah mereka pucat, seolah mereka tidak menyadari kondisi tubuh mereka sendiri. "Alimin itu pasti pakai sesuatu," gumam Pak Slamet pelan. Nada suaranya getir. Sore harinya, dua ibu-ibu desa lewat sambil bergosip, tidak sadar bahwa Pak Slamet mendengar. "Aku dengar warung Pak Alimin makin laris karena dia dapat bantuan." "Bantuan apa?" "Yaitu, katanya sih dari hutan larangan. Ada yang lihat dia pergi ke sana pas malam-malam." "Ya Allah, kok berani-beraninya?" Bisikan itu meresap masuk dalam pikiran Pak Slamet. Seperti racun, seperti pancingan yang menyulit amarah dan rasa penasaran. Ia menggenggam sapu yang sedang ia pegang hingga tangan bergetar. Kalau benar Pak Alimin memakai cara seperti itu, tidak adil. Pak Slamet yang dulu mengajar memasak pecak kepadanya justru kalah. Malam itu, keluarga berkumpul di ruang tengah. Makan hanya dengan nasi dan sambal. Anak-anak mengeluh lapar, tapi Ibu Sari hanya bisa tersenyum memaksa. "Matt, apa kita harus pindah jualan?" tanya Ibu Sari pelan. "Pindah? Terus kita harus apa? Hah?" bentak Pak Slamet tiba-tiba. Anak-anak kaget. Ibu Sari pun terdiam. Ini pertama kalinya Pak Slamet membesarkan suara seperti itu. "Maaf, aku cuma..." "Kamu pikir aku nggak mikir?" "Matt, jangan begitu. Warung itu satu-satunya penghasilan kita. Kalau hilang, kita mati."
Kata-kata itu membuat suasana mencekam. Anak-anak mulai menangis kecil, sementara lampu rumah mendadak berkedip-kedip seperti ada sesuatu yang lewat. Tiba-tiba, dari dapur terdengar suara duk, 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 seperti seseorang mengetukkan jari ke kayu dengan keras. Semua terdiam. Pak Slamet bangkit perlahan, mencoba melihat ke dapur. Tidak ada siapa-siapa. Namun aroma amis khas ikan bercampur bau anyir menyengat memenuhi udara. "Itu suara apa, Met?" tanya Ibu Sari ketakutan. "Nggak tahu, mungkin tikus," jawabnya, meski ia tahu jelas suaranya bukan suara tikus. Tepat saat ia hendak menutup dapur, suara berbisik lirih terdengar, begitu dekat seolah tepat di telinganya. "Kau mau ramai, ada cara." Jantung Pak Slamet berdegup keras, tubuhnya kaku, suaranya tidak bisa keluar. Ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa, namun bayangan hitam bergerak cepat menuju belakang rumah. Pak Slamet menggenggam tangannya. Suara itu terasa seperti undangan, seperti godaan yang menawarkan sesuatu. Setelah kejadian itu, Pak Slamet duduk sendirian di halaman tengah malam. Tidak bisa tidur, hanya menatap gelap, suara jangkrik, dan sesekali angin membawa aroma tanah basah. Ia mulai mengingat pesan lelaki tua bermata merah yang pernah ia temui di pasar malam beberapa bulan lalu. Orang itu pernah berkata, "Kalau kau benar-benar ingin warungmu ramai, pergilah ke hutan larangan pada malam 1 Suro. Tapi ingat, tak ada yang gratis." Waktu itu Pak Slamet menganggapnya hanya candaan. Namun sekarang, semua yang terjadi membuat kata-kata itu terasa nyata dan menggiurkan. Semua tekanan hidup membuat batinnya melemah. Ia mulai berpikir bahwa mungkin satu-satunya cara menyelamatkan keluarganya adalah melalui jalan pintas. Dan di saat pikirannya gelap, suara dari dalam rumah terdengar lagi memanggil namanya dengan suara serak. "Selamat." Ia tahu itu bukan suara istrinya, bukan suara anak-anaknya, dan bukan suara manusia. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa ada sesuatu yang mengawasinya, sesuatu yang hanya menunggu ia menyerah. Dan perlahan, ia memang mulai menyerah. Malam itu angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Awan hitam menutup bulan, membuat seluruh desa terasa gelap seperti tertelan bayangan. Pak Slamet berdiri di depan warungnya yang sepi, hanya ditemani suara dedaunan yang bergesekan. Sejak beberapa hari ini, suara-suara aneh semakin sering terdengar. Kadang dari belakang rumah, kadang dari dapur, bahkan pernah dari sisi warung yang tidak ada jendelanya. Suara itu tidak selalu jelas, namun selalu menyebut namanya dengan nada serak dan menggoda. "Selamat, mau kaya." Dan setiap kali mendengar itu, jantung Pak Slamet berdegup keras. Ia tahu ada sesuatu yang menginginkannya melakukan hal yang salah, tapi pikirannya sudah terlalu kacau untuk menolak. Hari itu, sebuah pasar malam dadakan digelar di lapangan desa. Biasanya meriah, tapi kali ini suasananya berbeda. Lampu-lampu tampak lebih redup, sebagian kios terlihat kosong, dan beberapa pedagang memiliki wajah pucat seperti kurang tidur. Pak Slamet datang hanya untuk menghibur diri sejenak, berharap pikirannya lebih tenang, namun bukannya tenang. Langkahnya terasa berat seolah ada sesuatu yang menuntunnya menuju lorong paling belakang. Di sana, ia melihat seorang lelaki tua duduk di atas kursi reyot. Kulitnya keriput seperti ular kering, matanya merah samar, dan senyumnya tipis seolah menyimpan rahasia besar. Di hadapannya terbentang meja kain hitam dengan benda-benda aneh. Tulang kecil, batu merah gelap, dan seikat rumput kering yang berbau busuk. Lelaki itu menatap Pak Slamet tanpa berkedip, seolah sudah menunggunya sejak lama. "Kau datang lagi," ucap lelaki itu lirih. Pak Slamet merinding. Ia tidak pernah merasa mengenalnya, tapi lelaki tua itu berbicara seolah mereka sudah lama saling tahu.
Aku cuma lewat, jawab Pak Slamet gugup. Lelaki itu tertawa kecil, suaranya serak seperti pasir yang digesek. Kau mau warungmu rame kan? Pak Slamet tertegun. Dunianya seakan berhenti sejenak. Kah, kamu siapa? Yang tahu apa yang kau inginkan. Aku nggak paham. Iri pada Alimin, iri pada rezekinya, pada keramaiannya. Kata-kata itu menusuk langsung ke hatinya. Ia mencoba mundur, tapi kaki Pak Slamet seperti menempel di tanah. Lelaki itu lalu mengeluarkan seikat rambut yang diikat kain merah dari bawah meja. Kau mau jalan pintas? Jalan apa? Apa maksudmu? Lelaki itu mendekatkan wajahnya hingga Pak Slamet bisa mencium bau tanah kuburan dari nafasnya. Pergi ke hutan larangan, malam satu suro. Di sana, kau akan bertemu sesuatu yang bisa membuat warungmu ramai, seperti milik Alimin, bahkan lebih ramai. Pak Slamet mencengkram bajunya sendiri, dadanya terasa sempit. Kalau cuma itu, kenapa semua orang tidak melakukannya? Tanya Pak Slamet mencoba berlogika, meski tubuhnya gemetar. Lelaki itu kembali tersenyum, senyuman yang tidak manusiawi. Karena harus dibayar dengan yang paling berharga. Pak Slamet menelan ludah. Apa itu? Tumbal. Seperti ada pisau es yang menggores punggungnya ketika mendengar kata itu. Tumbal? Nyawa, darah dari keluargamu sendiri. Itu harga yang harus dibayar. Suara pasar malam di sekelilingnya mendadak hilang, membeku. Tak ada suara anak-anak tertawa, tak ada musik, tak ada pedagang berteriak. Hanya keheningan mencekam. Pak Slamet menunduk, tidak berani menatap mata lelaki itu lagi. Aku tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Kau bilang begitu, tapi setiap malam kau menangis memikirkan hutangmu, memikirkan perut anak-anakmu yang lapar, memikirkan rasa malu karena kalah dari Alimin. Lelaki itu mencondongkan badannya. Bukankah kau sudah putus asa, Slamet? Nama itu disebutkan dengan jelas, tanpa ragu. Padahal ia tidak pernah memperkenalkan diri. Pak Slamet merasa lututnya lemas. Suasana pasar malam kini berubah seperti mimpi buruk. Lampu-lampu bergoyang, bayangan orang-orang terlihat memanjang dan bergerak sendiri tanpa tubuh. Dan angin membawa aroma busuk seperti bangkai. Lelaki itu kemudian menaruh batu merah gelap ke tangan Pak Slamet. Batu itu dingin, tapi anehnya terasa berdenyut seperti jantung kecil. Bawa ini ke hutan, kau akan dipandu. Aku takut. Takut miskin atau takut kehilangan warungmu? Kau sudah tahu jawabannya. Pak Slamet menutup matanya. Hatinya berkejamuk antara logika dan putus asa yang semakin menggila. Ketika ia membuka mata, lelaki itu sudah tidak ada. Meja hitam itu pun hilang. Yang tersisa hanya tanah lapang dingin dengan angin dingin yang menderu. Pak Slamet berdiri sendiri, menggenggam batu merah itu erat-erat. Batu yang kini terasa panas, seolah menuntut keputusan segera. Dan di kejauhan, suara angin berbisik, "Suro, Suro, Suro." Pak Slamet tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Langkah pertama menuju kegelapan telah ia ambil malam itu, meski ia belum sepenuhnya menyadarinya. Sejak malam Pak Slamet bertemu lelaki tua bermata merah di pasar malam, dirinya tidak lagi sama. Ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ibu Sari merasakannya lebih dulu. Awalnya hanya perubahan kecil. Pak Slamet sering melamun, tidak banyak bicara, dan suka berdiri lama di depan warung sembari menatap lurus ke jalan. Namun semakin hari, perubahan itu menjadi lebih mengerikan. Pagi hari yang biasanya dimulai dengan suara alat dapur dan canda anak-anak, kini berubah menjadi suasana sunyi yang membuat rumah terasa dingin. Pak Slamet duduk di sudut ruang makan sambil menggenggam benda kecil yang disembunyikan dalam sakunya. Batu merah gelap pemberian lelaki misterius itu.
Ibu Sari beberapa kali melihat suaminya menatap batu itu dengan mata kosong seperti orang kerasukan. "Matt, kamu melamun terus. Ada apa sebenarnya?" tanya Ibu Sari pelan. Pak Selamat mengerjap cepat seolah baru sadar. "Ah, dah papa," jawabnya cepat. Tapi nada suaranya datar, tidak ada hangatnya, seperti ada sesuatu yang merenggut jiwanya sedikit demi sedikit. Bahkan anak-anak mereka yang biasanya dekat dengan bapaknya mulai menjauh. Mereka bilang, "Bapak sekarang matanya serem, kayak bukan bapak." Beberapa hari kemudian, gangguan menjadi lebih nyata. Pak Selamat sering keluar rumah saat hampir tengah malam, diam-diam mengambil jaket dan sandal tanpa pamit. Ibu Sari yang khawatir mencoba mengikutinya dari jauh, namun begitu ia melangkah keluar, angin dingin bertiup keras, membuat pohon bambu di belakang rumah bergetar seperti seseorang mengayuninya. Bayangan Pak Selamat terlihat berjalan cepat ke arah hutan kecil di belakang desa. Ibu Sari memanggil lirih, "Matt, kamu mau kemana?" Tapi suaminya tidak menoleh sama sekali. Jalan terus, seperti ada yang menariknya masuk ke dalam gelap. Mulai dari malam itu, suara-suara aneh sering terdengar dari dalam rumah. Kadang bunyi ketukan berulang dari dapur. Duk, duk, duk. Kadang suara seperti langkah kaki seseorang yang berat, menyeret, berjalan melintasi ruang tamu. Bahkan pernah ketika semua sedang tidur, Ibu Sari mendengar suara tertawa kecil dari arah kamar mandi. Suara tertawa itu panjang, serak, dan tidak terdengar seperti manusia. Pak Selamat, yang biasanya berani, kini justru tidak peduli. Setiap kali suara itu muncul, ia hanya menatap ke arah gelap dengan tatapan kosong, seolah ia sudah terbiasa. Suatu malam, saat hendak mengambil air di dapur, Ibu Sari hampir menjatuhkan gelas dari tangannya. Ia melihat sesuatu berdiri di sudut dapur, bayangan hitam tinggi dengan kepala menyerupai ikan yang terbangkang. Makhluk itu berdiri membungkuk, tatapannya kosong, dan tubuhnya basah seperti baru keluar dari sungai. Ibu Sari terpaku, tubuhnya gemetar. Asap, asap. Suaranya serak, seperti orang tercekik asap tajam. Ketika makhluk itu menggerakkan kepala ke arahnya, Ibu Sari menjerit dan jatuh duduk. Pak Selamat segera datang, tetapi bukannya membantu, ia hanya menatap istrinya dengan wajah datar. "Apa yang kamu lihat?" Makhluk di dapur, Matt. Dia berdiri di pojokan." Pak Selamat tidak terkejut sama sekali. Bahkan matanya seolah mengatakan sesuatu yang lebih menakutkan. "Aku sudah sering lihat." Ucapan itu membuat Ibu Sari berhenti menangis, bukan karena tenang, tetapi karena ketakutan yang menusuk jantungnya. Malam selanjutnya, suara pelan dari halaman belakang membangunkan seluruh keluarga. Suara itu seperti bisikan orang yang sedang mengobrol, lurus, tenang, tapi mengerikan. Ibu Sari mengintip dari jendela. Pak Selamat terlihat sedang jongkok dekat tungku ikan asap, berbicara sendiri dengan sangat pelan. "Kau bilang, nanti malam, kau jamin ramainya?" Ya, aku ngerti. Tapi, anakku, masa harus begitu?" Air mata Ibu Sari menetes mendengar itu. Ia tidak sepenuhnya menangkap semua kata suaminya, tapi ia tahu ada sesuatu yang sedang menuntut pengorbanan. Tiba-tiba Pak Selamat menoleh cepat ke arah jendela, tatapannya tajam seolah tahu ia sedang diperhatikan. Ibu Sari langsung mundur dan menutup mulutnya agar tidak berteriak. Beberapa hari kemudian perubahan Pak Selamat semakin nyata. Ia jarang tidur, sering terbangun di tengah malam sambil memegang batu merah itu. Tubuhnya semakin kurus, suara napasnya seperti orang yang terus dibebani sesuatu. Dan yang paling menakutkan, matanya kadang merah seperti sedang dikuasai oleh sesuatu yang tidak terlihat. Anak-anak menangis karena melihat bayangan hitam lewat di dapur ketika mereka makan. Ibu Sari mencoba memohon pada suaminya untuk berhenti keluar malam, berhenti membawa batu itu, dan berhenti berbisik-bisik sendirian. Namun Pak Selamat marah besar. "Jangan ikut campur," teriaknya dengan suara yang bukan suara manusia. "Aku sedang cari jalan untuk kita semua." Setelah itu ia membanting pintu dan pergi keluar rumah, seakan siap melakukan apa saja demi mendapatkan apa yang sudah dijanjikan kepadanya. Di luar, angin berhembus kencang,
membawa aroma anyir yang menyengat. Malam satu suro semakin dekat, dan semua makhluk yang bersembunyi di gelap seolah menunggu. Sejak kejadian di dapur malam itu, Ibu Sari mulai sering mendapati suaminya bangun tengah malam. Ia melihat lampu dapur menyala, aroma ikran asap terbakar samar tercium, dan bayangan seseorang berdiri membungkuk di dekat tungku. Saat ia memanggil, Pak Slamet selalu menjawab dengan suara datar, seolah tidak sepenuhnya sadar. "Tidak apa-apa, Bu. Aku cuma meracik bumbu." Namun, setiap kali ia kembali tidur, Ibu Sari merasa ada sesuatu yang janggal dengan cara suaminya memandang. Tatapan kosong, seperti orang yang sedang diawasi sesuatu dari belakang. Hari-hari berikutnya, keanehan makin terasa. Asap dari tungku warung mulai tidak wajar, kadang berwarna kehitaman pekat, kadang bergerak seperti membentuk wajah. Pelanggan yang datang pun mengeluhkan hal aneh. "Astagfirullah, tadi saya lihat di dalam warung kayak ada bayangan melintas," ucap seorang ibu muda sambil membayar. "Aku sempat dengar anak kecil ketawa dari dapur loh, Pak. Padahal kan warung sampean sepi tadi," kata pelanggan lain dengan wajah ketakutan. Pak Slamet hanya tersenyum aneh. "Paling suara angin, Bu. Nggak usah terlalu dipikir." Tetapi justru saat ia berbalik, wajahnya berubah pucat. Ia mendengar bisikan dari arah tungku. Kalau ingin lebih ramai, tambah satu lagi. Tumbal belum cukup. Bisikan itu tidak terdengar oleh siapapun kecuali dirinya. Suara itu seperti berasal dari dalam asap, halus, memaksa dan dingin. Setiap kali asap mengepul tinggi, suara itu muncul lagi. Terkadang memanggil namanya, terkadang menirukan suara anak-anaknya sendiri. Suatu malam, ketika warung sudah tutup, Ibu Sari mendengar suaminya berbicara sendiri di dapur. Suaranya keras, seperti sedang bernegosiasi. "Tapi, aku sudah siapin satu. Kamu janji warungku lebih laris dari warungnya Alimin. Jangan ganggu keluargaku lagi." Keheningan panjang menyusul. Lalu terdengar suara tawa rendah, bukan suara manusia. Suara itu pecah dan bergaung, membuat bulu kuduk berdiri. Ibu Sari hampir berteriak, tapi mulutnya seperti terkunci, tubuhnya gemetar. Ia mundur perlahan, bersembunyi di balik pintu, memaksa dirinya menahan napas. Jantungnya berdetak begitu keras sampai ia takut suaminya mendengar. Ketika Pak Slamet keluar dari dapur, langkahnya tidak seperti biasa. Gerakannya lambat tetapi kaku, seolah ada sesuatu yang mengontrol. Matanya terlihat cekung, namun bibirnya tersenyum seolah ia baru mendapatkan kabar baik. "Apa kamu dengar sesuatu, Bu?" tanya Pak Slamet dengan suara pelan. Ibu Sari menggeleng cepat. "Tidak, Pak. Aku barusan dari kamar mandi." Pak Slamet mendekat. Wajahnya menyatu dengan bayangan dapur di belakangnya, membuatnya tampak 2 kali lebih gelap. "Kita akan makin sukses mulai malam ini," katanya sambil menepuk bahu istrinya. Ada sesuatu di telapak tangannya, berwarna merah tua. Ibu Sari tidak tahu itu darah atau hanya bumbu dari dapur. Ia tidak berani bertanya. Namun saat ia menatap mata suaminya, ia tahu satu hal dengan pasti. Pak Slamet bukan lagi orang yang sama. Asap dari tungku seakan mengikuti gerakannya, merayap seperti tangan-tangan halus yang ingin memeluk, menarik, dan menuntut sesuatu. Dan bisikan itu tidak berhenti hingga larut malam. Malam satu suro, tinggal sebentar lagi. Ibu Sari gemetar. Ia tahu sesuatu yang jauh lebih mengerikan sedang menanti keluarganya. Sejak malam itu, keanehan bukan hanya terjadi di warung, tapi juga di rumah. Suasana yang dulu ramai dengan suara anak-anak, kini terasa dingin, seperti ada kabut tipis yang tak bisa dilihat mata, namun terasa menusuk kulit. Anak kedua mereka, Fani, mulai mengalami mimpi buruk setiap malam.
Ia sering terbangun sambil menangis, memeluk lutut dan menutup telinganya. Bapak ngomong sama siapa di dapur? Tanyanya suatu pagi dengan suara serak. Ibu Sari tercepat. Fani lihat apa semalam? Fani dengar suara anak kecil minta tolong. Suaranya dari tungku ikan asap. Jawab Fani sambil menatap ke lantai. Terus ada yang bisik Fani buat jangan keluar kamar. Katanya bahaya. Ibu Sari memeluk anaknya erat-erat. Tapi air matanya justru keluar semakin deras. Ia tahu itu bukan sekadar mimpi. Pak Slamet berubah semakin aneh. Setiap malam ia duduk di depan tungku ikan asap, menyalakan kayu, lalu menatap api lama sekali. Terkadang mulutnya bergerak seperti membacakan mantra. Terkadang ia tertawa sendiri dengan nada yang begitu menakutkan. Dan selalu ada asap yang bergerak melingkari tubuhnya seperti makhluk yang hidup. Konflik mulai memuncak. Warung pecak ikan asap milik Pak Slamet mendadak menjadi sangat ramai. Pelanggan terus berdatangan, bahkan antre hingga keluar gang. Semua memuji aroma ikan asapnya yang begitu menggoda, rasa bumbunya yang semakin kuat, dan sensasi gurih yang beda dari sebelumnya. Tapi setiap kali ada yang memuji, Ibu Sari justru merasa mual. Ia tahu apa yang telah suaminya lakukan. Ia tahu ada tumbal yang telah diberikan, dan ia juga tahu pesugihan tidak pernah berhenti pada satu permintaan. Suatu sore, ketika Ibu Sari sedang membersihkan ikan di dapur, ia melihat bayangan bergerak cepat di ujung matanya. Ketika ia menoleh, tidak ada siapapun. Namun, bau menyengat tercium dari arah tungku. Bau rambut terbakar. Tubuh Ibu Sari merinding. Ia membuka penutup tungku perlahan. Tidak ada apa-apa. Tapi saat menutupnya kembali, sebuah suara kecil terdengar. Bu, panas. Tolong, panas sekali. Ibu Sari menjerit dan jatuh tersungkur langsung. Ia hampir lari keluar, namun pintu dapur menutup sendiri dengan keras. Semua jendela ikut menutup seolah dihantam angin kencang. Tapi tidak ada angin. Suasana menjadi mencekam. Sunyi, gelap, hanya suara napasnya sendiri yang terdengar. Lalu, di sela-sela kepulan asap yang merayap dari tungku, muncul sesuatu. Wajah anak kecil dengan kulit mengelupas, mata cekung dan mulut yang ternganga seolah sedang menahan rasa sakit. Bu, giliran berikutnya. Sebentar lagi malam 1 suro. Ibu Sari hampir pingsan. Ia merangkak ke pintu, berusaha membuka, tapi pintu seolah dikunci dari luar. Suara-suara lain mulai terdengar, bisikan, tangisan, dan tawa kecil yang mengerikan. Tiba-tiba, pintu terbuka sendiri. Pak Slamet berdiri di sana. Namun wajahnya tampak pucat dan gelak di bagian tertentu, seperti ada bayangan yang duduk di pundaknya. "Kamu ngapain teriak-teriak, Bu?" Suaranya datar, tanpa emosi. Ibu Sari memandang ketakutan. Pak, tolong hentikan semua ini. Kita bisa pergi, kita bisa tutup warung. Pak Slamet mendekat sambil tersenyum kecil. Senyum itu bukan senyum manusia yang ia kenal. "Tidak bisa, Bu. Kita sudah terlalu jauh. Tinggal 1 langkah lagi sebelum jadi yang paling laris, yang paling kaya, dan mereka sudah menunggu tumbal berikutnya." Mata Pak Slamet bersinar merah samar. Ibu Sari merasa seluruh tubuhnya membeku. "Besok malam 1 suro," katanya pelan. Asapnya sudah lapar. Sejak Pak Slamet berkata bahwa asapnya sudah lapar, Ibu Sari hampir tidak bisa tidur. Ia terjaga sepanjang malam, duduk di pojokan kamar dengan mata merah dan tubuh gemetar. Suara-suara aneh terus muncul dari luar rumah. Tawa kecil, langkah kaki anak-anak,
dan sesekali suara seperti seseorang sedang menggaruk dinding. Namun yang paling menakutkan adalah bau ikan asap yang tiba-tiba memenuhi seluruh rumah, padahal tungku tidak menyala. Anak-anak mulai sakit satu persatu. Tubuh mereka panas dingin, mata cekung dan kulit pucat. Mereka sering mengigau seolah sedang berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Bapak, jangan kasih aku. Jangan kasih. Jangan bawa ke hutan. Begitu kata anak pertama mereka, Arga, sambil menangis dalam tidurnya. Ibu Sari menangis tanpa suara. Ia memeluk anaknya, tetapi tubuh Arga terasa sangat dingin, seolah kehangatan hidup sedang ditarik pergi sedikit demi sedikit. Sementara itu, Pak Slamet semakin dikuasai pesugihan. Wajahnya tampak lebih gelap, matanya seperti cekung lebih dalam setiap hari dan suaranya berubah pelan, tetapi berat, seolah ada dua suara yang keluar bersamaan. Ia sering memandangi anak-anaknya dengan tatapan kosong. Tidak ada kasih sayang, hanya ada perhitungan, seolah ia sedang menimbang pilihan. Malam itu, ketika langit tampak gelap tanpa bintang, Pak Slamet memanggil Ibu Sari ke dapur. "Bu, sini, aku mau bicara." Ibu Sari melangkah dengan hati-hati. Dapur tampak lebih gelap dari biasanya. Tungku yang tidak dinyalakan tetap mengeluarkan asap tipis, bergerak seperti ular yang sedang kelaparan. "Kita harus pilih," kata Pak Slamet tanpa menatap istrinya. "Kamu tahu, pesugihan tidak bisa berhenti di tengah jalan." Ibu Sari merasa lututnya melemas. "Pak, jangan libatkan anak-anak." Pak Slamet tersenyum kecil. "Tumbal pertama sudah diterima. Makhluk itu memberi warung kita rejeki yang tidak pernah kita dapatkan sebelumnya. Kalau kita berhenti sekarang, semua yang kita punya akan diambil, termasuk nyawa kita." "Biarpun begitu, aku rela kehilangan semuanya, asal anak-anak selamat," ucap Ibu Sari sambil menahan air mata. Pak Slamet membalikkan tubuhnya. Matanya memerah dan di balik asap sosok hitam samar terlihat berdiri sangat dekat dengannya. "Ini kamu tidak mengerti," ucapnya pelan. "Mereka sudah menandai anak kita, bukan lagi soal memilih." Tiba-tiba tungku menyala sendiri. Api berkobar tinggi dan wajah makhluk kecil muncul di dalamnya. Kulitnya gosong, matanya hitam seperti lubang kosong dan senyumnya lebar hingga ke telinga. "Malam satu suro, tinggal satu malam." Suara itu terdengar dari semua arah. Ibu Sari menjerit. Ia berlari ke kamar anak-anaknya, tapi pintu kamar tertutup keras seketika, seolah dihantam sesuatu dari dalam. Suara ketukan terdengar, keras, cepat, panik. "Bu, buka! Bu, ada yang masuk kamar!" Suara anak-anaknya memecah malam. Ibu Sari mencoba membuka pintu, tapi gagang pintu panas seperti bara. Ketika ia menarik tangannya, kulitnya langsung melepuh. "Buka pintunya!" teriaknya dengan putus asa. Dari balik pintu terdengar suara lain, suara seseorang yang bukan anak-anaknya, suara berat, serak, dan memaksa. Satu saja, hanya satu. Pak Slamet berdiri di belakangnya, memegang bahunya. Dalam suaranya yang parau ia berkata, "Bu, cepat atau lambat, kita harus menyerahkan satu." Ibu Sari menoleh dengan wajah penuh air mata. "Pak, kalau memang harus ada tumbal." Ia menghela napas panjang, suaranya bergetar. "Kenapa bukan aku saja?" Pak Slamet terdiam. Asap di sekeliling mereka semakin pekat. Sosok di dalam asap menoleh perlahan ke arah Ibu Sari. Dan malam itu terasa seperti tidak akan pernah berakhir. Malam satu suro,
tinggal beberapa jam lagi. Malam satu suro akhirnya datang, membawa hawa dingin yang menusuk sampai ke tulang. Angin bergerak pelan, tetapi membawa suara-suara aneh dari arah hutan belakang desa. Langit hitam pekat tanpa bulan, dan rumah Pak Slamet terasa seperti sedang berada di tengah kehampaan. Sejak maghrib, anak-anak mereka tidak berhenti menggigil. Tubuh mereka gemetar, seperti sedang ketakutan pada sesuatu yang tidak terlihat. Mata mereka memandangi sudut-sudut rumah, seolah ada sosok yang berdiri di sana, memperhatikan mereka. "Bu, kenapa dia terus manggil aku?" bisik Fanny sambil menutup telinganya. "Dia bilang aku harus ikut dia ke hutan." Hati Ibu Sari runtuh. Ia memeluk anaknya sambil menangis, tapi tubuh Fanny semakin dingin. Di ruang tengah, Pak Slamet duduk dengan wajah gelap. Tatapannya kosong, tidak banyak bicara. Asap tipis melingkari pundaknya, seperti tangan-tangan halus yang mengusap kulitnya. Sesekali, ia menarik napas dalam, seolah menghirup kekuatan dari asap itu. Ketika jam menunjukkan pukul 12 malam, suara dari luar rumah bergema. Tok, tok, tok. Seseorang mengetuk pintu depan. Atau sesuatu. Anak-anak langsung histeris, menutup wajah mereka dan bersembunyi di belakang Ibu Sari. Ketukan itu datang lagi, lebih keras, lebih memaksa. Tok, tok, tok. Udara dalam rumah berubah panas, lalu kembali dingin seperti es. Lampu berkedip-kedip sebelum akhirnya padam sepenuhnya. Dalam gelap, hanya ada cahaya samar dari tungku dapur yang tiba-tiba menyala sendiri. Pak Slamet berdiri perlahan, matanya kosong. "Sudah waktunya," katanya pelan. Ibu Sari meraih lengannya. "Pak, tolong jangan buka pintu itu. Kita bisa lari, kita bisa pergi dari desa ini." Pak Slamet menatap istrinya. Untuk sesaat, matanya terlihat seperti mata manusia lagi. Ketakutan, bimbang, dan putus asa. Tetapi kemudian, bayangan hitam muncul di belakangnya, menjulang tinggi, membisikkan sesuatu ke telinganya. Wajah Pak Slamet kembali berubah. "Kalau aku tidak buka, mereka akan masuk sendiri." Dengan langkah berat, ia mendekati pintu. Suara dari luar berubah menjadi bisikan-bisikan halus. "Slamet, ayo buka. Tumbal sudah siap. Kami lapar." Ibu Sari menjerit, memeluk anak-anaknya. "Jangan buka, Pak." Tapi tangan Pak Slamet sudah memegang gagang pintu. Ketika pintu terbuka, tidak ada siapapun, hanya kegelapan hutan yang pekat. Namun, dari dalam kegelapan itu, asap hitam mulai merembes, merayap masuk ke dalam rumah. Asap itu membentuk bayangan-bayangan kecil, wujud seperti anak-anak, tetapi tubuh mereka rusak, kulit gosong, dengan mata putih kosong. Mereka berlari dalam suara tawa melengking yang menusuk telinga. Anak-anak Pak Slamet mulai menjerit histeris. Asap itu melingkari mereka, mencoba menarik tangan dan kaki mereka. Salah satu anak hampir terseret sebelum Ibu Sari memeluknya erat-erat sambil menangis ketakutan. Pak Slamet menggenggam kepalanya, menahan rasa sakit seperti ada seseorang yang berteriak di dalam otaknya. "Berhenti, jangan ambil mereka. Aku yang minta pesugihan, aku yang berhutang, ambil aku saja." Bayangan itu berhenti sejenak,
lalu tertawa. Bukan kamu yang dibutuhkan. Suara itu bergema dari segala arah. Makhluk hitam besar muncul dari belakang Pak Slamet. Tubuhnya membesar seolah terbuat dari asap pekat dan bara. Mata merahnya mengintip di tengah gulungan asap dan mulutnya memanjang membuka. Tumbal harus darah keluarga, bukan yang membuat perjanjian. Pak Slamet jatuh berlutut, wajahnya pucat dan penuh ketakutan. Tidak, jangan ambil mereka, ambil aku saja. Makhluk itu melangkah maju, lantai rumah bergetar, udara berat hingga sulit bernafas. Ibu Sari memeluk anaknya dan berusaha mundur, tetapi setiap langkah ke belakang membuat ruangan menjadi semakin gelap. Bayangan-bayangan kecil itu mengitari Reka, seolah menunggu aba-aba. Tiba-tiba, salah satu anak, Rian, ditarik sangat cepat oleh asap hitam. Ia menjerit keras, "Bu!" Ibu Sari melompat dan menarik tangannya, tapi kekuatan yang menarik Rian terlalu besar. Tubuh kecil itu mulai terangkat ke udara, ditelan gelap hutan yang terbuka seperti mulut raksasa. Pak Slamet mencoba berdiri dan meraih anaknya, tetapi makhluk hitam itu menahan tubuhnya dengan satu sentuhan, dan tubuh Slamet terhempas ke dinding seperti boneka. Suasana berubah kacau. Teriakan, tawa makhluk halus, isak panik dan aroma ikan asap terbakar menyelimuti udara. Malam satu suro baru dimulai, dan darah tumbal pertama hampir mengalir. Rumah itu kini seperti berada di tengah jurang kegelapan. Jeritan anak-anak menggema bersama tawa makhluk-makhluk pekat yang muncul dari setiap sudut. Asap hitam mengalir dari pintu, jendela, bahkan celah lantai, seolah seluruh rumah sedang tenggelam dalam laut gelap. Rian masih ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Tubuh kecilnya melayang, kaki-kakinya menendang udara, tangannya terulur ke arah ibunya. "Bu, tolong!" Ibu Sari berlari, melompat, memeluk sekuat tenaga tubuh anaknya. Tapi semakin erat ia memeluk, semakin kuat pula makhluk itu menarik. Suaranya seperti gemuruh, bercampur antara api, angin, dan jeritan. Makhluk hitam besar itu bergerak semakin dekat. Tubuhnya membentuk siluet menyerupai manusia, namun wajahnya hanya genangan hitam tanpa mata dan mulut. Satu tumbal, satu janji, satu nyawa diambil, rezeki diberikan. Suara itu bergema sampai membuat lantai bergetar. Pak Slamet berusaha bangkit meski seluruh tubuhnya sakit. Dengan tubuh gemetar, ia menubruk bayangan itu dari samping, mencoba memotong tarikan pada Rian, tapi serangannya seperti menubruk kabut besi. Tubuhnya langsung terpental kembali, membentur meja dan terkapar. "Lepaskan, itu anakku!" teriaknya dengan suara pecah. Makhluk itu menoleh perlahan ke arah Slamet, lalu suaranya berubah menjadi lebih dingin. "Janji pesugihan dibayar dengan milikmu sendiri." Asap makin pekat, mengubah udara menjadi hitam kelam. Tangis anak-anak semakin lemah, seolah nafasnya ikut tersedot ke dalam gelap. Ibu Sari memeluk Rian sambil berteriak putus asa. "Ambil aku saja, aku yang ganti, aku rela, jangan anak-anak." Untuk pertama kalinya, makhluk itu berhenti. Asap yang berputar di sekelilingnya seolah menahan nafas. Bayangan-bayangan kecil mendekat, memperhatikan seolah ingin mendengar lebih jelas. "Kau rela mati?" "Iya, ambil aku!" Ibu Sari berteriak dengan seluruh tenaga yang tersisa.
Makhluk itu merendahkan tubuhnya mendekati Ibu Sari. Dari balik asap muncul wajah anak-anak yang pernah dijadikan tumbal. Gosong, rusak, mata putih membesar seperti bulan purnama. Mereka mengitari Ibu Sari, menyentuh pundaknya, menarik rambutnya, mencium baunya. "Bu, ikut kami. Gelapnya hangat. Bu, jangan takut. Cepat ikut." Pak Slamet melihat itu dan menjerit, merangkak ke arah istrinya. "Tidak! Sari, jangan!" Namun sebelum ia sempat menyentuh istrinya, rasa dingin merayap di kakinya. Asap hitam membelit pergelangan kakinya, menahan tubuhnya di lantai. Makhluk itu memperhatikan Ibu Sari lama sekali, lalu berkata, "Kau rela mati, tapi tumbal harus dari darah yang diminta sejak awal." Suara itu menggelegar, dan darah yang diminta anakmu. Dalam sekejap, makhluk itu menarik Rian dengan kekuatan yang brutal. Tubuh anak itu terlepas dari pelukan ibunya. Ibu Sari menjerit dan berlari mengejar, tetapi tubuh Rian terseret dengan kecepatan yang tidak manusiawi ke arah pintu depan yang terbuka kegelapan hutan. "Rian!" Hanya suara itu yang menggema sebelum anak itu ditelan gelap dan pintu menutup sendiri dengan keras. Hening. Tidak ada lagi suara Rian. Tidak ada. Pak Slamet berteriak bagai orang gila. Ia memukul lantai, meninju dinding, menjerit hingga suaranya hilang. Air matanya bercucuran, tetapi tidak ada yang bisa dikembalikan. Anaknya sudah diambil. Tiba-tiba, bayangan besar itu melayang mendekatinya. "Tumbal pertama diambil, namun kau mencoba melanggar perjanjian." Asap lain merayap, membungkus tubuh Slamet. "Maka seluruh keluargamu akan diambil malam ini." Jeritan Ibu Sari pecah bersamaan dengan lampu-lampu yang meledak satu persatu. Dinding retak, lantai bergetar. Bayangan anak-anak tumbal lain memasuki rumah, kini berjumlah banyak. Wajahnya rusak, tubuhnya gosong, tangan terbakar. Mereka mendekati anak-anak Pak Slamet yang tersisa. Arga, Fani, Dewi. Ketiganya berteriak, memohon, meronta. Pak Slamet mencoba menghalangi, namun tubuhnya terbakar oleh asap hitam yang melilit seperti ular api. "Berhenti! Ambil aku saja!" Suara Slamet serak dan putus. Makhluk itu justru tertawa. "Kau akan menjadi yang terakhir, agar kau melihat semuanya." Dan satu persatu, anak-anaknya ditarik masuk ke kegelapan hutan. Teriakan mereka memecah malam. Di detik terakhir, ketika Ibu Sari mencoba mengejar anak terakhirnya keluar rumah, bayangan besar itu menyambar dan membungkus tubuhnya sepenuhnya. Ia tidak sempat menjerit. Tubuhnya ditelan gelap dalam satu kedipan mata. Rumah itu kini sunyi. Tinggal Pak Slamet seorang diri berlutut di tengah rumah yang hancur, dikelilingi asap hitam yang berputar seperti pusaran neraka. "Kenapa?" bisiknya lirih. "Kenapa ambil semuanya?" Makhluk itu berdiri tepat di wajahnya. "Karena kau yang memanggil kami." Asap itu menutup tubuh Slamet. Jeritannya menggelegar panjang. Rumah itu akhirnya runtuh, dan api dari tungku terakhir kali menyala memakan seluruh bangunan malam itu. Esok paginya, warga menemukan lokasi warung dan rumah Pak Slamet hanya tinggal puing hitam, seolah terbakar dari dalam tanah. Tidak ada jasad manusia, tidak ada bekas tubuh, hanya bau ikan asap dan arang gosong yang tetap tercium bahkan setelah berhari-hari. "Pesugihan," kata seseorang. "Balik," jawab yang lain.
Dan sejak malam itu, setiap malam satu suro, warga desa mengaku sering melihat bayangan sebuah keluarga berjalan di pinggir hutan. Ayah, ibu, dan 4 anak. Semua bergerak perlahan, tubuh mereka gosong, dan dari mulut mereka keluar asap hitam berbau ikan terbakar. Mereka menatap rumah-rumah warga dan tersenyum.